Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, atau membahas mengenai pemijahan ikan lele secara alami di musim berdingin. Nah, jadi seperti yang sahabat ketahui, di musim dingin ini indukan ikan lele itu jarang sekali bertelur ya, apalagi memijah. Dan adapun yang bertelur itu biasanya telurnya sedikit, larvanya pun itu susah besar ya, atau banyak yang mati. Nah, jadi gimana caranya agar pemijahan ikan lelenya ini bisa berhasil, hasil telurnya melimpah, larvanya biar tetap sehat dan tumbuh pesat. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa ya sahabat, buat sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, dan tombol like-nya. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat buat sahabat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman sahabat, agar yang belum tahu itu bisa menjadi tahu. Oke sahabat, jadi di musim berdingin ini sangat banyak sekali ya petani pembenih ikan lele yang mengalami kegagalan saat melakukan pemijahan. Dan ada juga yang mengalami kegagalan saat merawat bibit atau larvanya, karena itu disebabkan dari suhu cuaca ya. Karena di musim berdingin ini cuacanya kalau siang itu panasnya sangat panas sekali ya, tapi kalau misalkan udah masuk sore sampai malam hari itu akan terasa dingin. Nah, jadi itu artinya ini juga sangat berpengaruh ya untuk kehidupan larva. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, di musim berdingin ini indukan ikan lele biasanya akan membuang telur ya. Itu artinya tanpa kita pijahkan pun dia akan membuang telur dengan sendirinya, diakibatkan dengan faktor suhu atau cuaca yang terlalu ekstrim. Tapi tidak semua petani pembibit ikan lele mengalami hal itu ya sahabat, karena buktinya saya juga di sini indukan ikan lele itu masih banyak yang bertelur ya, dan banyak yang matang gonat. Dan dari segi bibit pun ini alhamdulillah ya, penuh semua. Dari 30 kolam itu 25 kolam penuh dengan bibit semua, mulai dari ukuran 23 sampai 46, dan bibitnya pun itu sehat-sehat ya. Dan kebetulan juga sekarang pada tanggal 21 Agustus saya lagi melakukan pemijahan lagi ya sahabat, karena ada 5 kolam lagi yang kosong. Nah, jadi gimana caranya agar pemijahan ikan lele di musim berdingin ini bisa berhasil ya, dan hasilnya bisa maksimal, dan gimana caranya agar indukan ikan lele itu bisa banyak telur dan cepat gonat walaupun di musim berdingin. Jadi untuk hal yang pertama yang perlu sahabat ketahui, jika sahabat ingin indukan ikan lelenya itu tetap bertelur dan cepat gonat walaupun di musim dingin, yaitu sahabat harus perhatikan dari ketinggian air kolam indukan sahabat. Karena setahu saya di sini, jika ketinggian air kolam indukan itu di bawah 50 cm, biasanya indukan itu akan susah sekali bertelur ya. Dan adapun yang bertelur biasanya indukannya akan membuang telur dengan sendirinya, karena diakibatkan dari musim panas ya, atau musim berdingin. Jadi itu artinya air kolam indukan itu ada baiknya kalau di musim berdingin seperti ini di atas 50 cm ya. Karena di sini juga ketinggian air kolam indukan ikan lele saya itu kisaran 80 cm ya sahabat. Jadi ini cukup aman sekali untuk indukan ikan lele, agar dia tidak memijah sendiri ya. Jadi itu artinya indukan bisa tetap bertelur dan cepat gonat. Namun yang harus sahabat perhatikan, selain sahabat memperhatikan ketinggian air kolam, yaitu sahabat harus memperhatikan dari segi pakan yang sahabat berikan pada indukan ikan lele sahabat. Karena setahu saya juga di sini, tanpa kita memberikan pakan ke indukan ikan lele, tanpa memberikan kita vitamin pada indukan lele itu tidak akan bertelur ya sahabat, apalagi matang gonat. Karena yang perlu sahabat ketahui, indukan ikan lele itu bisa banyak telur dan bisa cepat gonat itu sebenarnya tergantung dari pemberian pakan ke indukan ikan lele tersebut. Kalau kita memberikan pakan dan vitaminnya itu secara cukup, ya itu otomatis telurnya pun akan banyak ya dan cepat gonat. Tapi kalau misalkan sahabat memberikan pakan ke indukan ikan lele sahabatnya itu sedikit, ya itu juga
hal yang wajar ya, pasti indukannya pun itu telurnya sedikit. Jadi usahakan mulai sekarang untuk kedepannya dalam indukan ikan lele itu dari segi pakan harus diperhatikan ya. Jadi harus diberikan secara cukup. Jadi pada intinya mau di musim hujan maupun di musim panas itu indukan tidak akan bertelur ya sahabat, tanpa kita memberikan pakan atau vitamin secara cukup pada indukan yang kita punya. Jadi itu artinya sekali lagi di sini saya sarankan indukan ikan lele ini sangat perlu diurus ya atau diperhatikan dari segi pakan, vitamin dan ketinggian airnya, karena tanpa indukan ini kita juga tidak bisa memijahkan atau tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dari pemijahan ikan lele kita. Dan untuk hal yang kedua, jika sahabat ingin memijahkan ikan lele di musim dingin dan hasilnya itu ingin maksimal, yaitu di sini saya sarankan sahabat ketika mau melakukan pemijahan harus teliti dalam memilih indukan yang mau sahabat pijahkan. Karena kalau misalkan sahabat memijahkan indukan ikan lele yang belum siap dipijahkan, itu pun hasilnya tidak akan memuaskan ya, itu pasti akan sedikit. Dan tidak hanya itu ya, karena indukan belum siap pijah juga bisa mempengaruhi ke kualitas larva nantinya ya. Jadi larvanya itu biasanya akan susah besar ya dan akan rentan terserang penyakit. Jadi mau di musim dingin ataupun di musim hujan, larva pasti akan rentan terserang penyakit ya, banyak yang mati ataupun pertumbuhannya akan melambat kalau sahabat memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan. Jadi itu artinya kalau sahabat ingin larvanya banyak atau melimpah, larvanya tetap sehat dan cepat besar, sahabat harus atau wajib memijahkan indukannya itu yang sudah siap pijah dua-duanya ya. Jadi jangan salah satu indukan aja yang siap, tapi harus siap dua-duanya. Karena kalau misalkan di antara salah satu indukannya itu ada yang belum siap untuk dipijahkan, itu juga sama bohong ya sahabat, itu juga bisa mempengaruhi ke kualitas larva atau telur nantinya. Jadi di sini saya sarankan sangat penting dan wajib untuk memilih indukan yang sudah siap dua-duanya agar hasilnya bisa melimpah, larva tetap sehat dan cepat besar. Dan buat sahabat yang belum tahu gimana cara atau ciri-ciri indukan ikan lele yang sudah siap untuk dipijahkan, silahkan sahabat tonton di video saya yang sebelumnya ya, karena di situ saya sudah buatkan tutorial cara memilih indukan mana yang siap dipijahkan dan mana yang belum siap dipijahkan. Jadi pada intinya buat sahabat yang baru belajar memijahkan ikan lele itu mau musim hujan mau musim panas, itu sebenarnya hasilnya akan sama saja ya. Itu hasilnya akan banyak jika yang pertama indukannya itu kita rawat ya atau kita kasih pakan dan vitamin secukupnya. Yang kedua, saat melakukan pemijahan indukannya harus atau wajib yang siap pijah dua-duanya. Dan ini hasil pemijahan semalam ya sahabat, dan ini telurnya sangat padat sekali. Ini kalau misalkan sahabat bisa lihat, ini di dalam kakaban atau di bawah air ini itu telurnya sangat banyak sekali, dan telurnya atau kualitas telurnya ini sangat bagus sekali ya. Ini hampir 90% terbuahi ya. Itu artinya walaupun kita melakukan pemijahan ikan lele di musim dingin, kalau indukannya kita rawat dan indukannya siap pijah, hasilnya pun ini sangat memuaskan ya sahabat. Jadi semua kakaban ini saya isi 50 kakaban dan kakabannya ini penuh semua sama telur ya sahabat. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.